tanggal 20 sampai tanggal 30. Jadi mengirimkan dari pimpinan daerah di Kutai Kartanegara, Tenggarong, mengirimkan minta kelas khusus agar intensif. Lanjut. Nah ini strukturnya. LPM PWM, Ustadz Ibnu ini sebagai penasihatnya. Dilanjutkan instruksi kemas'alan, dilanjutkan ada admin dan fasilitator. Lanjut. Nah, inisiasinya apa? Masih bulan adalah roadshow per kali sejenak. Jawa Timur saya lihat ada apa kali sejenak. Silakan Madiun Raya. Mulai hari ini. Saya bertekad. Akan mencetak masjid unggulan. Ya, sebelah kiri. Saudaraku. Terima kasih. Kabupaten saya akan saya SK-kan. Satu masjid unggulan. Kalau tidak, tolong telepon saya. Berikan puas untuk semuanya. Mau jadi ya. Begitu Pak, semoga bisa menjawab. Iya. Yang masalah ini yang memimpin dan Mbak Yuni ini Pak Jamal. Pak Yuni ini adalah dulunya dari Panti Asuhan Muhammadiyah. Dari Panti Asuhan jadi relawan dan sekarang jadi pegawai Masjid Raya Al-Falah dan digaji proyek. Beliau kader betul kendala dalam mengkulturkan masjid, terutama dalam imamatul masjidnya. Jadi ada saya menjumpai di perguruan Muhammadiyah itu saat sholat itu diabaikan. Jadi misalnya sholat zuhur itu tetap ada pembelajaran. Kemudian ada beberapa perguruan yang di masjidnya itu ada beberapa sekolah. Misalnya ada SMK, ada SMA, ada SMP, ada SD. Kemudian ada satu atau dua sekolah yang tidak memakmurkan masjid, bahkan ada malah yang mengadakan apa yang ada malah pulang gitu. Maka konsumsinya. Yang kedua, saya tadi dengar bahwa ternyata hal-hal yang baik ada godaannya. Oleh karena itu saya sarankan bahwa ketika kita berkeinginan memakmurkan masjid, kemudian berkeinginan mengelola masjid sedemikian rupa, jangan dicampur dengan hal yang tidak baik. Di tarjih itu kaifiyah ibadah itu muflisun nyatakanillah. Jadi apapun dilakukan dengan ikhlas. Jangan sampai ikhlas melakoni kasihan. Maka tolong yang sudah baik ini jangan diracuni. Kami memulai dari sejarah berdirinya PDN Kabupaten Sampang. PDN Kabupaten Sampang itu berdiri berdasarkan cerita atau buku catatan di para sesepuh berdiri tahun 1963. Sampai pada tahun 1991, dalam kurun waktu 28 tahun, Kabupaten Sampang itu hanya mampu mendirikan 6 cabang tanpa ranting. Dari total 14 kecamatan, 180 desa dan 6 kelurahan. Jumlah penduduk di Kabupaten Sampang itu sekarang adalah 984.000, hampir 1 juta.
Baru tahun 91 berdiri kembali satu cabang, Kecamatan Banyuwangi, dalam kurun waktu 38 tahun. Nah, itu yang menjadi permasalahan terbesar kepada kami. Sampai saat ini, Kabupaten Sampang itu merupakan salah satu daerah miskin di Indonesia. Predikat Kabupaten Sampang itu adalah daerah termiskin di Indonesia. Di Jawa Timur juga peringkatnya paling bawah, masih dalam status daerah miskin. Terkait apa yang ingin kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini, dari 14 kecamatan itu ternyata kami tidak berdaya. Baru pada tahun 2025 kami mencoba untuk mengajak potensi-potensi muda Angkatan Muda Muhammadiyah yang alumni Panti Asuhan Muhammadiyah yang dulu pernah mengabdi di Panti Asuhan di luar Madura, dan alumni mahasiswa kampus-kampus Muhammadiyah. Di setiap kecamatan kami rangkul jadi satu. Kami ajak ngopi bareng, seperti yang disampaikan Pak Ketua LPCRP yang tadi sore. Ngopi bareng setiap pekan satu kali. Kami keliling tiap kecamatan mencari generasi muda, dan alhamdulillah ini berhasil. Pada tanggal 14 Februari 2025 kami mampu mencoba mendirikan cabang baru di Kecamatan Bobotan. Di sini Bapak, tantangannya luar biasa. Karena di Sampang itu ada slogan dari saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama bahwa di Kabupaten Sampang itu 99,9% itu agama Islam, yang 1% Muhammadiyah. Ini juga berlaku ketika kami mengikuti rapat-rapat di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Pimpinan rapat selalu mengatakan dan selalu bertanya, Sampang hadir apa tidak? Kalau Sampang tidak hadir berarti kurang satu. Tadi pagi pun kami sampai di tempat ini, kami ditanya oleh peserta, dari mana Mas? Dari Kabupaten Sampang. Oh, ada yang Muhammadiyah di Kabupaten Sampang. Pertanyaan itu yang selalu menggelitik hati kami, Bapak. Sehingga kami mencoba untuk bangkit mencari metode baru. Ketika metode lama tidak bisa, kami mencoba face to face mencari generasi Angkatan Muda Muhammadiyah yang alumni Panti Asuhan Muhammadiyah, yang alumni kampus-kampus Muhammadiyah, yang notabene mereka adalah warga Nahdlatul Ulama Tulen. Ini kami mencoba 14 Februari 2025 kami sudah mampu mendirikan cabang baru dan sudah diasingkan oleh BPN. Dari cabang baru ini Bapak, satu cabang baru sudah 5 ranting dan sekarang sudah hebat mereka. Dalam kurun waktu 68 tahun, dari 6 cabang yang sudah berdiri 38 tahun, tanpa ranting sama sekali Pak, tidak berdaya sama sekali. Baru 14 Februari satu cabang berdiri diikuti 5 ranting. Satu. Kemudian kami coba terus berhasil seperti yang disampaikan Pak Ketua PP tadi. 14 Mei 2025 kami mencoba lagi untuk pendekatan kepada teman-teman AMN di kecamatan sebelah. Yang notabene di sana para pemasangan adalah Kiai Hos kalau di Madura. Kiai Hos di kecamatan Karangkenang. Berdirilah PCN baru Pak, dengan 6 ranting. Sudah 11 ranting dan 2 cabang. Barulah pada bulan Juli Bapak 2025 kami mendirikan cabang baru lagi. Mendirikan cabang baru setelah dari Robatal ke Karangkenang, baru kami ke Kedunggu. Nah, setelah dari Kedunggu awal Agustus kemarin 2025 kami mendirikan cabang lagi di Kecamatan Ombang. Dan pada akhir pertengahan Agustus setelah kami mengadakan regional meeting Klaster Madura, Klaster Madura. Jadi kami mohon kepada Pak Ubaidillah, Hasan Ubaidillah, kami mohon Pak, regional meeting Klaster Madura ditempatkan di sana sebagai bentuk kebangkitan kami kepada masyarakat Sampang Muhammadiyah. Kami mencoba menghubungi Pak Wakil Bupati Sampang, ditempatkanlah regional meeting Klaster Madura itu di pendopo Wakil Bupati Sampang. Beliau setuju. 94 yang kami undang dari seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah dan Orkom serta majelis dan lembaga terkait yang hadir 104. Alhamdulillah Allah meridhoi apa yang kami inginkan. Dan pada saat itu kami berikrar kepada Pak Ustaz Ayub Ubaidillah dan teman-teman LPCRP Jawa Timur. Besok Pak,
Insya Allah akan kami laporkan karena laporan setiap detik, setiap saat, setiap menit, setiap jam kami selalu laporkan lewat pihak beliau ke Pak Keperjalanan. Bahkan kami kemarin ketika Kisruh, tantangannya luar biasa di sana, tidak sama dengan di daerah. Ketika kami membentuk PCM baru, intimidasinya luar biasa. Mulai dari kiai, MBC, NU yang datang ke kami, intimidasi kepada orang tua, intimidasi pembunuhan yang terakhir. Luar biasa kami. Jadi sangat berat bagi kami sehingga kalau tokoh-tokoh kami mendahului itu di sana tidak mampu mendirikan cabang sebagai bentuk konsolidasi pengembangan organisasi, itulah sebabnya. Di era informasi seperti sekarang, digitalisasi luar biasa, informasi dapat diupdate, tetapi di sana memang seperti itu sulit luar biasa. Jadi kami mohon izin kepada para profesor semuanya, kami mohon support Pak Sampang untuk mendapatkan perhatian khusus. Karena memang sampah itu tantangannya luar biasa. Yang sudah maju, kami mohon perhatiannya kepada sampah. Bagaimana sampah ini sejajar dan batik seperti daerah lain. Barangkali itu saja yang kami mohonkan kepada Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikan kami support lahir batin agar supaya kami tetap bangkit dan sejajar dengan daerah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa perjuangan dari Sampang. Kita mulai dulu dari harus ditekan. Kalau memang kemudian ibadahnya tinggal misalkan ER itu ditekan, jangan dibiarkan. Insya Allah kita bisa memberikan masukan. Karena faktanya awal-awal yang lain juga mereka begitu misalkan masalah sholat mereka tidak keder, masalah ibadah mereka tidak keder. Ini hanya masalah bagaimana kemudian kita mengelola awal tersebut. Itu Pak. Insya Allah semua yang ada di sini keikhlasan yang muncul dari dalam. Amin. Kita gerakkan kemudian dengan semangat dengan penuh keikhlasan. Terima kasih. Masjidnya hilang, jamaahnya hilang, pindah tempat. Ini kebalikannya malah di Sampang, terhimpit tapi terus berkembang. Saya kira komentar saya itu, semoga kawan-kawan yang besar terus menjadi besar dan lebih bermakna, dan yang terhimpit tapi terus diberi kekuatan untuk menjadi besar. Terima kasih Mas Gus. Pertanyaan tentang ikhlas. Ini pengalaman. Iya Pak, iya Pak. Waktu saya merekrut Imam Masjid Raya Al-Falah tahun 2016, saya bikin ide rekrut imam minimal hafal 15 juz, digaji 2 kali UMR. Imam yang lama dan takbir yang lain, kamu jangan rusak keikhlasan seseorang. Kalau kamu mau gaji, nanti niatnya bukan jadi imam tapi cari duit. Saya dilawan dan akhirnya saya pilih. Bahkan secara sesama takmir sampai saling tidak sapa gara-gara saya punya ide. Kenapa saya punya ide? Saya habis dari Turki, Malaysia, dan di Mekah di Medina, ternyata semuanya digaji. Dan sekarang gajinya gede, lebih ikhlas daripada tidak digaji. Marbot Masjid Al-Falah namanya Pak Toto. Sampai saat ini sudah 25 tahun nyampu Masjid Al-Falah. Ketika saya masuk belum digaji, hanya dikasih 70.000 dari jam 3:30 pagi. Itu namanya adalah ngedolimi pegawai masjid. Orang nyampu masjid jam pagi kok. Ini dilatih keikhlasan. Ini bukan dilatih keikhlasan, dolim. Maka ketika saya angkat gajinya dan saya berangkatkan ke Allah karena suci, sekarang lebih rajin dan lebih ikhlas. Maka dari itu, mari. Kenapa ngurus masjid nggak pada serius? Karena nggak ada yang 2M, makasih mas, matur mas, buat terima kasih tak. Yang nggak ada yang ngurus masjid. Coba kalau masjid, rekrutmen imam masjid, gaji UMR, muadzin UMR, pasti masjidnya tulus dengan serius. Saya bukan melawan keikhlasan, tapi keikhlasan butuh dilatih. Istri saya dulu saya lamar, keterpaksa ikhlas karena tidak ada yang melamar orang lain. Tapi saat ini sudah menerima ikhlas kehadiran saya. Dan hari ini menemani saya untuk berdakwah. Ternyata ikhlas butuh latihan.
adalah pengalaman hidup saya. Mudah-mudahan saya diamanai untuk menginspirasi supaya apa? Masjid Muhammadiyah ada yang lurus, supaya masjid-masjid ini sehat. Insya Allah saya akan jadwalkan, saya akan hadir di Sabang, dan insya Allah nanti akan saya kaji bagaimana menumbuhkan Sabang dengan media yang ada. Insya Allah kami akan berkunjung dan membantu bagaimana men-scale up masjid yang ada di Sabang. Mohon doanya. Kita mohon apa? Insya Allah akan bisa. Mungkin itu, ya. Saya pikir sudah cukup. Maka Allah memberikan jaminan kayak yang Inna Rabbahu bihim yawmaddin. Di hari itu Allah Tuhan itu Maha Adil. Perbuatan baik sekecil apapun dicatat dan diganjar dengan pahala, dan perbuatan jelek sekecil apapun akan dicatat dan diganjar dengan dosa. Itu Allah berikan sebagai cinta dan Tuhan. Bahwa kita ini dibandingkan dengan seekor kuda perang, kita masih jauh. Kuda perang yang begitu sederhana hidupnya, memberikan balasan kepada semuanya, dia rela mati demi memberikan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Sedangkan kita sudah diberikan segala macam kehidupan. Tidak ada kehidupan yang lebih sempurna dibandingkan dengan manusia. Atau manusia itu dihadirkan, diciptakan dengan desain ciptaan yang paling bagus, dengan desain ciptaan yang paling sempurna. Semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini ujung-ujungnya itu untuk manusia. Masih kurang apapun semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk manusia. Agar apa? Agar kita ini menjadi khalifah dan menjadi Abdullah, dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini di waktu subuh ini juga menjadi bagian ucapan terima kasih kita kepada Allah. Hadirnya kita di tempat ini dari segala macam penjuru, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Jogja, ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bagian, ya, ucapan terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah, dan jangan pernah kita dikalahkan dengan apinya seekor kuda kepada Tuhan. Kita yang apa yang telah akan diberikan pertanggungjawaban. Kalau kita sadar hati ini saja bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi akan dihadapkan kepada Allah, kita tidak akan pernah mau melakukan perbuatan jelek sekecil apapun. Semoga kita sehat dan mudah-mudahan khususnya bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di Ponorogo, Jawa Timur ini lagi ada meeting regional Jatim DIY dan Jawa Tengah. Ya, tempatnya di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Ya, ini kita lagi jalan-jalan pagi, mengelilingi, menelusuri jalan-jalan kota yang masih sepi ya, karena masih pagi ini. Nah itu, nah kotanya juga bersih. Raul, ini Pak Raul ini yang asli Ponorogo ini ya, juga ikut kegiatan meeting regional bersama PDM Kabupaten Blora. Berada di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, lagi ngikuti meeting regional ini sama Pak Suradi, Pak
Raul dari utusan dari Blora. Bengi Kutha Ponorogo. Ini nah. Ini jalan pagi-pagi ini. Sama Pak Raul, ini Pak Yanto. Ada Pak Suradi. Yo. Halo Pak Suradi. Oke, kita sudah nyampe alun-alun Ponorogo ini ya. Itu ada banyak patung-patung untuk menghiasi kota ini ya. Oh ya, oh ini nah. Alun-alunnya memang oke ini ya. Oke pemirsa, ini masjid alun-alun Ponorogo ini ya. Nah ini nah. Iya. Oke. Melewati rumah dinas bupati ya. Kabupaten Jempol ya. Beda. Pak Ipong. Nah, Sugiri. wah ini gedung bertingkat Yang dari bawahnya pakai Graha Grida Raja. Iya. Ini taman depan pendopo kabupaten ini ya. Itu di sana pendoponya itu. Nah, wah ini pendopo Kabupaten Ponorogo ini. Nah, rumahnya joglo bentuk bangunannya. Ponorogo hebat. Nanti malam minggu. Kantor Bupati Ponorogo. Kita sampai di nol kota Ponorogo ini ya. Nah, ini ada tugu patung ya. Nah, ini nah. Nah, yang kiri jalan stasiun Ponorogo ini. Nah, ramai sekali para pedagang kaki lima yang lagi menjajakan dagangan. Nah, ini stasiun Ponorogo ya. Oke. Aisyah ini. Belakang itu langkah kemarin dia ngomongin kita nih Pak. Pak Warno. Gedung. Ngetel gini. Assalamualaikum. Lagi tinggi muter antarin Ponorogo. Assalamualaikum. Ini asli sini, Pak. Asli sini lahir dulu. Ini Pak Profesor Warno ini Purwokerto. Oke, pemirsa. Ini ketua Aisyah katanya dia punya ini. Iya punya. Assalamualaikum Pak Warno. Alhamdulillah. Pak Ahmad. Profesor Ahmad. Oke. Oke pemirsa, kita di pesantren mahasiswa Al-Manar ya, Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu ya, bersama Pak Raul ini. Nah, ini ruang security di asrama. Iya. Ini
sama Pak Raul, Pak Radi. Ji. Nah ini nah. Di sana masjid ada. Oke, kita menuju sarapan pagi ini. Pak Suradi, acoki jempol Pak. Kita nikmati. Oke, alhamdulillah. Sarapan pagi pecel Madiun Monorogo. Oke. Itu katanya Pak Jamal ya, kalau beli durian yang enak saking tapi makannya sendiri di kamar itu kan nggak enak. Tapi kalau walaupun durian kampung tapi makannya bareng-bareng, wah gitu kan gitu. Ya, sama seperti informasi lomba hingga unduhan aset seperti logo dan dokumen penting lainnya. Website ini dilengkapi dengan fitur. ini sih masuknya. Kemudian nanti di Simasmu juga ada sumbernya macam sih cara juga. Arif, setiap PDN punya resto. Kalau mau keluar jalan langsung Arif. Ini untuk ke KTM. Untuk menentukan apakah masjid tersebut unggul atau tidak. Dan selanjutnya adalah salam memperkuat pimpinan Rantum cabang daerah wilayah pusat kondisi data. Ini kalian ada salam, jadi salam ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengkurasi konten-konten yang ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Jadi ada
minum Pak. Kopimu. Airmu pasti panas. Oke. Minum yang Bang. Kopimu. Wah, silakan. Baru kamu. Saya tanya tadi nggak ada kopi sing cap garangan itu loh. Si Mas Oke, alright. Kopimu. Pak, kopimu, Pak. Oke. Oke. Input data cabang ya. Si cara pakai aplikasi Bang. Wah. Sistem informasi cabang dan ranting. Memakai Ngomong aplikasi ya. Itu penting. Harus berkembang. Makmur memakmurkan. Sukses dunia, sukses akhirat. Makmur memakmurkan. Dari masjid kita bangkit. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Untuk membentukkan masjid unggulan di tingkat wilayah dan di tingkat daerah. Apa kira-kira peta jalan yang akan diceritakan oleh bapak-bapak sekalian kepada panitia tentang pembentukan masjid unggulan di wilayah dan daerah. Kemudian yang kedua, bapak-bapak juga harus menceritakan tentang kesiapan pengiriman delegasi cabang ranting World yang akan diselenggarakan pada bulan November 2020
Jadi kesiapannya seperti apa nanti masing-masing supaya bercerita. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana penuntasan program digitalisasi terkait dengan Sicara, Simasku, dan Notulen. Nah, Bapak Ibu sekalian, PWM Banten itu termasuk PWM yang agak kurang aktif. Tetapi setelah ikut regional meeting di Jakarta, mereka mengumpulkan 7 PDM di wilayah Banten untuk khusus kursus mengenai bagaimana menggunakan semua aplikasi RPJMN. Jadi Mas Andi Sucipto diundang ke Banten, dibiayai tiketnya, dibiayai hotelnya, langsung 1 hari penuh mengajarkan operator dari setiap PDM bagaimana menggunakan aplikasi RPJMN. Saya rasa ini gagasan yang bagus. Jadi Anda tinggal menghubungi saya atau kami semua, Mas, Pak, tolong kirim satu orang. Memang ingin memaksimalkan fungsi instalasi masjid yang awalnya mungkin masjid tidak terlalu efektif. Jadi harapannya masjid bisa dipermisahkan. Dan kurun waktu beberapa tahun ini kegiatan sudah berjalan beberapa dari koordinasi komunikasi sampai kemarin ibu instalasi masjid bulan kemudian di Jawa Tengah itu adalah program akselerasi. Kemarin sudah disampaikan dari Dr. Kuasa itu bagian dari konsolidasi karena di next itu bentuk dari konsolidasi. Ini kurang lebih report untuk kegiatan selama ini. Sudah dilakukan juga meskipun di masjid PWM yang terletak di Kudus di Semarang sudah dilaksanakan. Ini beberapa kegiatan launching masjid tentang PWM Kudus dan artinya masih ada masjid-masjid PWM lain yang akan jadi percontohan. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan proses yang panjang karena banyak elemen terlibat di sini. Ada Anonimus, ada PCM, ada mungkin PDM, dan ada PWM. Jadi membutuhkan waktu koordinasi yang panjang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan, sudah ada badan eksekutifnya sekarang. Lanjut. Beberapa masjid Jawa Tengah juga sudah ikut untuk kegiatan AFD yang nanti kita bahas mungkin bagi daerah dan mungkin tidak Jawa Tengah yang ingin ikut silahkan. Di sana nanti akan banyak mempelajari selama 4 hari gimana sih menguruskan masjid. Bahkan tim-timnya nanti tidak hanya dibekali teori, tapi juga ada semacam challenge. Jadi ada beberapa hari tim itu diterjunkan ke musim bulan dan diminta untuk membuat program, diminta observasi, diminta untuk program. Jadi sebenarnya sepulang dari entry ini bisa matang dalam melakukan masjid. Tapi karena instruksi dari PWM memang difokuskan pada satu masjid bulan di tiap daerah, jadi kami fokus pada pengennya di satu masjid itu. Harapannya ketika satu masjid sudah jadi, nanti satu masjid ini membina masjid cabang dan masjid generatif. Begitu, jadi memang kami fokus di 35 masjid di Jawa Tengah. Lanjut lagi. Nah, alhamdulillah pasca kebijakan sudah terbit 35 SK sebulan dari SKPDM dari sudah semua. Jadi membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan karena untuk meminta SKM pun juga tidak mudah. Alhamdulillah sudah 35 daerah semua mengirimkan SK musim bulan ini. Jadi terima kasih buat setiap pimpinan PWM daerah yang sudah berjuang. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, setelah pasca ini dari 35 masjid sudah 20 masjid untuk bersaksi. Jadi sudah bulan. Akhirnya sudah 4 plus 1. Jadi sudah berstatus hijau. Ada beberapa masalah baru. Di data kami ada 4 daerah yang memang
Jadi memang sampai sekarang statusnya masih kosong gitu. Ada 4 masjid, tapi yang apabila dari 5 masjid sudah 20 masjid. Jadi masih 15 masjid agar bisa jadi berstatus hijau bulan. Yang terakhir sudah mulai mengikut data masjid daerah. Jadi ini si masuk juga masih masa, saya konfirmasi ke Pak Rudiana, masih masa-masa di maintenance. Beberapa daerah yang sudah input tidak berhasil dan sebagainya, yaitu kalau tidak beda itu bukan nama dan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu harus beda dengan yang lain. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana relasi di Jawa Tengah? Alhamdulillah dari 35 PGN yang sudah tapi kita ramaikan persaudaraan di bawah dengan angkat kaki. Tepuk tangan untuk bapak-bapak yang sudah merayakan. Yang kedua, jumlah kita itu memang pesan dari panitia mohon menjaga kebersihan, sampah dibawa keluar masing-masing ya. Bapak-bapak mohon bantuannya untuk membawa sampah masing-masing keluar. Terima kasih. Mas operator masih yang pakai lirik dong mas. Oh ya bapak-bapak, nanti setelah acara dari pendopo mohon segera kembali ke sini lagi ya.